Pemirsa, kerajinan tangan berbahan dasar rotan di Lombok sangat menjanjikan. Ini bisa dilihat dari hasil kerajinan tangan dari tangan-tangan terampil warga desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Hasilnya bahkan diminati oleh wisatawan mancanegara. Desa Sengkol di Kecamatan Pujut sebelumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Berkat inisiatif dari anak-anak muda di desa tersebut bergerak untuk memperbaiki perekonomian masyarakat setempat. Berbekal pelatihan yang diberikan oleh beberapa komunitas serta lembaga swadaya masyarakat seperti Wise-Step Foundation yang berbasis di Jerman ini, anak-anak muda tersebut mampu merangkul masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Berkat ketekunan dan pantang menyerah, mereka mampu berbagi ilmu kepada ibu-ibu setempat, lebih terampil menganyam berbahan rotan menghasilkan karya unik dan cantik. Bentuk produk mereka bermacam-macam, mulai dari tamplak meja, flashmat, bak sampah, tempat tisu hingga tatakan piring makanan yang diminati oleh para pengusaha perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Selain pemasaran melalui pameran-pameran, kelompok ini juga mulai merambah media sosial untuk mengenalkan hasil kerajinan mereka. Saya sama Kak Febri kebetulan mengikuti pelatihan pemasaran yang diadakan oleh GIZ dan Wise-Step Foundation. Jadi dari sana Wise-Step membimbing kita bagaimana cara untuk membuat sebuah produk pariwisata. Nah, salah satunya yang kita angkat dari desa Sengkol tentang anyaman rotan. Kenapa anyaman rotan? Karena dulu pernah ada sebuah organisasi yang pernah datang ke sini menjanjikan lah istilahnya pada ibu-ibu di sini cara menganyam, mengajarkan dulu, tapi hanya janji semu gitu, tidak ada keberlanjutan yang pasti. Sampai akhirnya saya inisiatif untuk membangun kembali, menggali kembali gimana kreativitas ibu-ibu yang ada di sini. Karena selain keadaan ekonomi yang di sini juga cukup memprihatinkan lah dengan pekerjaan yang belum ada gitu, dan untuk mengembangkan bagaimana ibu-ibu di sini bisa berkembang, bagaimana bisa adalah sedikit buat menyambung hidup. Saya inisiatif mengajak ibu-ibu di sekitarnya. Selain memanfaatkan rotan, para pengrajin ini juga memanfaatkan kerang sebagai ornamen tambahan. Bentuknya pun disesuaikan dengan kreasi masing-masing pengrajin. Sebagai langkah finishing, mereka menambahkan vernis dan cat untuk mempercantik produk. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati Skybride dan kupu-kupu Helenadi, dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung juga dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar. Warnanya pun dominan hitam dan kuning.
Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi. Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Ini ya? Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Vihara Gayatri di Depok, Jawa Barat memiliki tradisi syukuran sedekah bumi yang identik dengan tradisi Jawa dan nasi tumpeng yang disajikan dalam tradisi ini sebagai simbol keberkahan melimpahnya rejeki. Vihara Gayatri tak berada di pusat kota Jakarta. Kendati terletak di pinggiran ibu kota, tepatnya di Depok, Jawa Barat, banyak orang Tionghoa yang bersembahyang di vihara seluas 2,5 hektar ini. Uniknya, Vihara Gayatri didirikan seorang perempuan, Linawati atau yang biasa dipanggil Mamah Cieng. Jadi ibu saya sering ziarah gitu kan, sering berkunjung ke daerah mana-mana gitu kan. Nah, setelah itu punya cita-cita suatu saat nanti saya mau buat wihara gitu kan. Terus terlaksananya tahun 84 itu. Vihara Gayatri juga memiliki tradisi syukuran sedekah bumi. Sejak pagi, sejumlah perempuan sibuk memasak nasi tumpeng dan lauk pauk untuk syukuran di dapur vihara. Ada 2 jenis nasi yang dimasak di sini, yakni tumpeng kuning dan putih. Selain berbeda warnanya, nasi tumpeng putih berlauk ayam kampung atau begana. Tumpeng-tumpeng ini dimasak sesuai pesanan orang-orang yang akan mengikuti syukuran di vihara. Satu nasi tumpeng kuning beserta lauknya dihargai Rp800.000. Sedangkan satu nasi tumpeng putih dihargai Rp1.000.000. Awal mulanya seperti malam Selasa Kliwon aja gitu kan. Kalau misalnya itu kan malam Jumat Kliwon kan khusus untuk laki-laki. Adanya di Pacet, tapi karena pemimpin Pacetnya udah meninggal gitu kan. Jadi semua istilahnya ditampung di sini gitu. Jadi diadakanlah malam Jumat Kliwon. Di sini diadakan selamatannya setiap malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon. Meski identik dengan tradisi Jawa, orang-orang Tionghoa menjadikan pula nasi tumpeng sebagai simbol rezeki nan berlimpah. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di News NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.